Vonis terhadap terdakwa oknum anggota TNI Angkatan Laut kelas 1 Jumrah oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 106 Banjarmasin dengan putusan hukuman pidana seumur hidup menuai kekecewaan dari keluarga korban. Muhammad Fajri selaku kuasa hukum keluarga almarhum Wartawati CA menyatakan seharusnya terdakwa layak diberikan hukuman mati. Fajri mengatakan semestinya Majelis Hakim bisa mengambil langkah ultra petita atau putusan melebihi tuntutan untuk jenis hukuman maupun lamanya masa hukuman karena masih ada sejumlah kejanggalan yang belum terungkap di persidangan. Fajri juga menyayangkan Majelis Hakim tak menggunakan rekomendasi LPSK RI dan Komnas HAM yang mana seharusnya restitusi dikabulkan dengan merujuk kepada ahli waris terdakwa Jumran. Jika terdakwa tidak dapat membayar restitusi karena tidak mampu, maka ahli warisnya dapat menggantikan posisi terdakwa dalam memenuhi kewajiban membayar restitusi untuk keadilan bagi keluarga korban. Putusan hari ini yang sifatnya sumber itu belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, bahkan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Mengapa demikian? Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita, hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Itu banyak kasus yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan kawan-kawan bisa cek seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan hakim. Yang kedua apa? Restitusi tidak dikabulkan dari LPSK dan rekomendasi Kemenkumham itu diabaikan. Padahal jelas fakta-faktanya. Kenapa restitusi itu harus dikabulkan? Padahal yang bertanggung jawab tidak hanya terdakwa atau narapidana nanti di kemudian hari, tapi bisa ahli warisnya. Ini pun tidak menjadikan pertimbangan hakim seperti itu. Sehingga harapan kami ke depan ya setidaknya memang harus tetap dikawal ini. Memang tidak ada upaya lain dalam hal itu. Kan kembali kepada auditor selaku penuntut. Tapi fakta yang ingin kami kawal ke depan adalah masih penasaran kami dari kami kuasa hukum dan keluarga korban adalah berkaitan dengan adanya terduga pelaku lain. Adanya terduga pelaku lain. Hasilnya dari mana? Dalam hal penelusuran awalnya terkait dengan hasil dari tes DNA yang memang bukan milik dari terdakwa. Lalu siapa milik siapa? Seperti yang diketahui, diawali dari dakwaan auditor, dimulai dengan adanya dakwaan secara subsidiaritas, di mana dakwaan primernya itu pasal 340, subsidiarnya pasal 338, dan sesuai dengan tuntutan seumur hidup dan pidana tambahan dipecat, dan itu semuanya dikabulkan oleh majelis hakim dan dijawab oleh auditor sendiri mengenai sikap yang diambil telah menerima, artinya sudah sesuai dengan apa yang dibuktikan oleh auditor militer dan diputus oleh majelis hakim. Sementara itu, kasus pembunuhan Wartawati CA terungkap setelah jasad korban ditemukan tergeletak di tepi jalan kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada 22 Maret 2025 lalu bersama sepeda motor miliknya yang awal diduga menjadi korban kecelakaan tunggal. Namun setelah dilakukan visum justru ditemukan kejanggalan di jasad korban karena di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam dan ponsel milik CA juga tidak ditemukan di lokasi. Kemudian dari hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian dan Denpomal terungkap jika almarhum CA merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut kelas 1 Jumran. Suharda Duta TV Banjarbaru.